Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami yaitu mengenai proses pembentukan rolling di mana kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri M. Rahmat Jatinendung dengan NIM 220130.123. Saya Hanifah Nadia dengan NIM 220130102. Saya Rudin Uliria Simanjuntak dengan NIM 220130.115. Adapun pokok pembahasan kami yang pertama yaitu definisi rolling, jenis-jenis rolling, cara kerja rolling, serta contoh pengaplikasiannya. Baik, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu rolling. Rolling atau pengerolan adalah proses pengurangan ketebalan atau proses pembentukan pada benda kerja yang panjang. Proses rolling dilakukan dengan satu set roll yang berputar dan menekan benda kerja supaya terjadi perubahan bentuk. Rolling pertama kali dikembangkan pada tahun 1500-an. Rolling dilakukan dalam 2 tahap. Pertama dilakukan pada suhu yang tinggi atau disebut hot rolling. Hot rolling dilakukan untuk mengurangi dimensi bahan baku secara besar-besaran. Selanjutnya dilakukan cold rolling, yaitu pengerolan pada suhu ruang. Pada cold rolling, pengurangan dimensi tidak dilakukan secara besar-besaran karena proses ini memerlukan tenaga yang sangat besar. Cold rolling dilaksanakan sebagai finishing untuk mencapai dimensi yang sesuai, memperhalus permukaan benda kerja, dan meningkatkan sifat mekanis benda kerja. Yang pertama ada hot rolling. Hot rolling merupakan tahap awal dari proses pengertian material. Hot rolling dilakukan di atas suhu rekristalisasi. Material yang akan dirol biasanya berupa ingot atau logam hasil penuangan atau pengecoran. Material tuang memiliki struktur yang kasar dan butir-butirnya tidak seragam, karena struktur di dalamnya kasar dan tidak seragam. Material tuang memiliki sifat yang getas dan ada kemungkinan memiliki lubang kecil atau pori-pori. Dengan dilakukannya proses hot rolling, struktur material tuang dapat dikonversi menjadi struktur material tempa atau rock struktur. Rock struktur memiliki butir-butir yang lebih halus dan rapi. Kondisi butir tersebut menjadikan material bersifat lebih duktil. Di samping itu, proses hot rolling juga dapat menutup lubang-lubang kecil di dalam material. Setiap material memiliki suhu pengerolan yang berbeda-beda. Pada aluminium paduan, suhu yang digunakan sekitar 450 derajat Celcius. Baja paduan menggunakan suhu pengerolan sekitar 1250 derajat Celcius, sedangkan material tahan panas menggunakan suhu pengerolan hingga 1650 derajat Celcius. Yang kedua ada cold rolling. Cold rolling atau pengerolan dingin merupakan proses akhir dari rangkaian proses pengerolan. Cold rolling dilakukan pada suhu ruang. Karena dilakukan pada suhu ruang, cold rolling memerlukan energi yang besar, atau karena material dengan suhu ruang memiliki kekuatan yang lebih besar dan akan menghasilkan produk yang dengan sifat anisotropik. Cold rolling bisa dibilang merupakan tahap finishing. Proses pengerolan ini menghasilkan permukaan akhir yang lebih baik. Selain itu, cold rolling juga menghasilkan produk dengan dimensi yang lebih baik dan menghasilkan produk dengan kekuatan serta kekerasan yang lebih tinggi. Baik, pembahasan pertama yaitu ada jenis-jenis rolling. Nah, jenis-jenis rolling terbagi menjadi 5. Yang pertama hot rolling panas, yaitu material dipanaskan di atas suhu rekristalisasi sebelum melewati roll. Digunakan untuk logam yang sulit diolah. Yang kedua ada cold rolling atau dingin. Proses ini dilakukan pada suhu di bawah rekristalisasi material, menghasilkan permukaan yang halus.
Ketiga ada rolling sense Zimmer, jenis rolling dingin yang melibatkan penggunaan roll berbentuk closer untuk menghasilkan ketebalan yang seragam pada logam tipis. Yang keempat ada rolling baja, fokus pada pembentukan dan penggulungan baja menjadi produk akhir seperti lembaran logam atau batangan. Dan terakhir ada rolling aluminium, spesifik untuk pengolahan aluminium menghasilkan lembaran atau profil aluminium yang berbeda. Baik, terdapat jenis-jenis pengerolan logam. Secara kinematik, pengerolan diklasifikasikan menjadi 3 macam. Pertama yaitu disebut longitudinal, kedua pengerolan transversal, dan pengerolan oblique. Nah, tujuan proses rolling yaitu yang pertama, mengurangi ukuran penampang benda kerja, memperoleh bentuk yang diinginkan, memperhalus ukuran butir benda kerja atau struktur butir lebih halus, keempat, meningkatkan kekuatan dan kekerasan benda kerja, dan yang terakhir, memperhalus permukaan benda kerja. Baik, kemudian kelebihan dan kekurangan rolling. Kelebihannya yaitu yang pertama, mengurangi ketebalan dan meningkatkan kualitas permukaan baja. Yang kedua, membuat baja sampai batas tertentu tidak lagi isotropik. Yang ketiga, membentuk gelembung, retak, dan longgar pada baja. Yang keempat, menguntungkan energi yang dapat dikonsumsi dalam proses penggulungan. Dan kekurangannya, yang pertama itu kerusakan pada pelapis. Yang kedua, ketidakstabilan produksi jika rolling inventory terlalu tinggi, yang dapat mengakibatkan ketersediaan produk dan kehilangan pelanggan. Yang ketiga, perubahan biaya tenaga kerja yang dapat mengakibatkan margin keuntungan perusahaan. Yang keempat, ketidakpastian persediaan pengaman yang dapat meningkatkan risiko kehilangan pelanggan. Kemudian cara kerja rolling. Yang pertama itu persiapan bahan. Bahan mentah seperti ingot logam dipersiapkan untuk diolah menjadi produk yang diinginkan. Yang kedua, pengerolan. Proses pengerolan melibatkan penggulungan bahan mentah menggunakan satu roll yang berputar dan menekan benda kerja sehingga terjadi perubahan bentuk. Ada 3 macam pengerolan, longitudinal, transversal, dan obliku. Yang ketiga, pengujian dan kontrol. Setelah proses pengerolan selesai, produk yang dihasilkan diujikan dan dikontrol untuk memastikan memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Yang keempat, pemotongan dan penyelesaian. Setelah pengujian, produk yang dihasilkan dipotong dan diselesaikan untuk siap digunakan atau dikirim ke pelanggan. Nah, di sini terdapat video pengaplikasian rolling, dapat kita saksikan bersama-sama agar lebih jelas.
Nah, dari video pembelajaran di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya pengaplikasian rolling itu terdapat dua cara atau dua metode, yaitu dari hot rolling dan cold rolling. Dari hot rolling tersendiri terdapat beberapa langkah, seperti pemanasan logam yang bertujuan untuk eh, agar logam tersebut lebih lentur dan mudah dibentuk. Setelah itu ada pembuatan logam, yaitu logam tersebut yang sudah dipanaskan ditempatkan pada dua gulungan pada mesin rolling agar yang roll itu biasanya terbuat dari baja untuk menahan suhu tinggi. Yang ketiga itu ada pemrosesan awal atau logging. Gulungan awal atau rolls memberikan tekanan pada logam untuk mengurangi ketebalan dan bentuk awal produk. Proses ini melibatkan beberapa tahap untuk mencapai bentuk yang diinginkan. Itu terdapat ada pengurangan dimensi juga. Logam secara bertahap diteruskan di antara gulungan dengan tekanan yang meningkat pada setiap tahap. Nah, proses ini mengurangi ketebalan logam dan memperpanjang panjangnya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Yang keenam ada pemrosesan akhir atau finishing. Gulungan finishing memberikan bentuk akhir pada logam, menghasilkan permukaan yang halus dan dimensi yang sesuai dengan standar. Dan terakhir ada pendinginan. Setelah melakukan proses rolling, produk masih dalam keadaan panas. Beberapa produk memerlukan pendinginan eh, untuk mencegah deformasi atau perubahan sifat struktural yang tidak diinginkan. Baik, pada tahap kedua itu proses cold rolling, yaitu metode manufaktur yang dilakukan pada suhu lebih rendah daripada suhu rekristalisasi. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama itu ada persiapan logam. Logam yang akan di rolling biasanya telah melalui dari proses hot rolling. Jadi, membuat logam tersebut lebih mudah dibentuk pada saat cold rolling. Yang kedua ada pembuatan logam. Logam tersebut ditempatkan di antara dua gulungan atau rolls pada mesin cold rolling. Gulungan ini dapat digunakan untuk memberikan tekanan pada logam. Yang ketiga ada pengurangan dimensi, yaitu logam secara bertahap diteruskan di antara gulungan dengan tekanan meningkat pada setiap tahap. Proses ini untuk mengurangi ketebalan pada logam dan memberikan dimensi yang lebih akurat dan spesifikasi. Yang keempat ada penggulungan ulang. Beberapa tahap mungkin melakukan penggulungan ulang untuk mencapai dimensi kehalusan yang diinginkan. Nah, kelima itu ada pemotongan atau pembentukan akhir. Nah, setelah proses cold rolling, produk dapat dipotong sesuai panjang yang diinginkan. Beberapa proses juga melakukan kayak pemotongan khusus atau penyelesaian tambahan. Dan yang terakhir itu pengujian dan inspeksi. Produk yang telah dihasilkan akan diuji untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitasnya. Nah, proses rolling ini umumnya digunakan untuk logam yang lebih keras seperti baja paduan, stainless steel, dan aluminium. Produk yang dihasilkan eh, melibatkan lembaran tipis atau bahan konstruksi dengan dimensi yang akurat dan permukaan yang halus. Baik, cukup sekianlah yang dapat kami paparkan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.